Nah, oke teman-teman, kita sambut saja narasumber kita pada malam hari ini, Muhammad Fajrin. Ya, selamat malam, Mas Fajrin. Mas Fajrin, selamat malam. Malam Pak Yusuf, selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam semuanya. Apa kabar Mas Fajrin? Halo, apa kabar? Mas Fajrin bisa dengar suara saya? Haleluya, bisa dengar suara saya Mas Fajrin? Iya, sabar ya teman-teman, ini sinyal lagi tidak stabil ini. Walaupun, ya coba halo Mas Fajrin bisa dengar? Bisa dengar? Halo, ya bisa. Dengar? Apa kabar Mas Fajrin? Bisa Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, sehat. Penuh sukacita hari ini juga luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ini teman-teman, ini narasumber ini sampai berada di luar ini, sampai live-nya pakai mobil ini gara-gara sinyalnya dari tadi sudah 1 jam kita coba terus tapi nggak bisa connect ya. Puji Tuhan ya. Amin. Ini sudah bisa connect. Tuhan Yesus baik. Oke Mas Fajrin, saya tidak berlama-lama lagi karena kita sudah live-nya agak terlambat. Saya persilakan kepada Anda untuk bersaksi mulai dari latar belakang, seperti apa yang Anda ceritakan kepada kami, bagaimana Anda bisa ketemu Tuhan, dan bagaimana Anda bisa yakin percaya Tuhan Yesus. Silakan Mas Fajrin, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda. Silakan. Ya, Mas Fajrin, bisa dengar saya Mas Fajrin? Ya, teman-teman ini masih agak lemot lagi nih. Mas Fajrin bisa dengar saya? Halo, Mas Fajrin? Ya, sebentar ya teman-teman ya, kita coba hubungkan kembali. Ya, beliau setelah menerima Tuhan Yesus, keluarga tidak mengakui beliau lagi, bahkan sempat artinya diusir dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah orang tua, dan juga banyak hal tekanan yang begitu berat yang harus dipikul oleh Mas Fajrin karena akibat konsekuensi dari percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus bukan hal yang mudah ya, karena memang sejak dari semula dari Taman Eden, iblis itu tidak suka kalau manusia itu menerima Tuhan ya. Jadi bagaimanapun iblis akan berusaha untuk menghalangi supaya jangan sampai keselamatan yang Tuhan sediakan itu bisa menjadi milik daripada manusia. Dari Taman Eden, dari permulaan hidup manusia, iblis telah berhasil mencegah Adam dan Hawa sehingga mereka pada saat itu terkapar dan jatuh ke dalam kuasa dosa. Karena apa yang difirmankan Tuhan itu diabaikan oleh Adam dan Hawa karena berita bohong yang disampaikan oleh iblis lewat Hawa pada waktu itu, sehingga Hawa dan Adam terpengaruh dan mereka akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu terus yang dikerjakan oleh iblis sampai saat ini, sehingga iblis berjuang terus supaya jangan sampai manusia diselamatkan. Ya, begitu banyak tantangan, tekanan, bahkan hal-hal yang berbahaya bisa dialami oleh orang-orang yang terima Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Sekalipun tantangan, sekalipun salib, sekalipun penderitaan harus mengguncang
harus menekan kehidupan orang-orang yang terima dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka teman-teman, kuasa Tuhan di atas segalanya, ya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh manusia. Karena kalau Tuhan Yesus sudah memilih, tidak mungkin akan bisa lepas dari tangan Tuhan, karena tangan Tuhan terlalu kuat, ya. Tangan Tuhan terlalu kuat untuk supaya manusia bisa masuk ke dalam keselamatan. Ya, luar biasa kesaksian daripada Mas Fajrin ini sangat luar biasa. Saya pribadi sudah memverifikasi beberapa kali apa yang dia sampaikan, dan rugi kalau Anda tidak dengar bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan yang telah menjamah, yang telah mengubahkan beliau, ya. Oke, Mas Fajrin. Bisa dengar? Bisa Pak Yusuf. Iya, haleluya. Ini kelihatannya pindah posisi lagi nih, cari sinyal ini ya. Iya, saya maaf ya teman-teman ya. Saudara-saudariku, maaf. Gak apa-apa Mas Fajar, ini memang juga ini lagi musim hujan. Jadi kalau musim hujan ini memang sinyal agak sulit ya. Oke. Ya, betul. Ya. Oke, Mas Fajrin, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Anda bisa ceritakan mulai dari latar belakang dulu, seperti apa, terus bagaimana Anda bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, silakan Mas Fajrin. Siap. Selamat malam teman-teman. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin. Latar belakang saya dulu adalah beragama Islam, karena agama dari orang tua saya beragama Islam. Kebetulan saya dilahirkan dari Islam, yang mana begitu lahir kita diazankan di sebelah kanan kalau untuk laki-laki, kalau perempuan di qomat di sebelah kiri, ya. Itu untuk ininya. 26 tahun dari saya lahir, saya dibesarkan dari keluarga yang mayoritas luar biasa mendidik saya baik dalam beragama, terus mempercayakan saya, terus meyakini saya bahwasanya ini adalah agama yang luar biasa, nak, dan ada rukun imannya di dalam sana. Ada 6 rukun iman dengan 5 rukun Islamnya juga ada di dalam sana. Saya diajarkan banyak hal, mulai dari sholat 5 waktu, mulai dari baca Iqra, sampai dengan naik levelnya baca Al-Quran. Nah, berjalannya waktu saya masuk sekolah di Muhammadiyah, karena kami kepengen itu keluarga itu juga paham akan agamanya lebih baik lagi. Jadi saya masuk sekolah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah saya belajar sama guru saya diajarkan tentang norma-norma Islam yang luar biasa, yang sangat-sangat baik, sangat bagus, menuntun saya, menjadi pedoman saya. Nah, setelahnya saya di sana bersekolah, sambil saya juga mencari di luar. Saya ke beberapa masjid, dan memang ternyata juga Muhammadiyah ini ajarannya luar biasa. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia tidak ajaran yang tidak mengikuti tradisi. Dia benar-benar ya sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pas kebetulan orang tua saya sendiri adalah NU, bahasa sekarangnya NU ya, yang ibaratnya umum lah. Jadi semuanya sama, cuman ada beberapa tradisi yang saya sempat ngebantah sama orang tua tentang
kematian yang bahwasanya kita harus ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Itu saya bantah. Karena waktu itu nenek meninggal. Dan terus terang teman-teman, setiap yasinan tahlilan saya tidak akan datang. Karena guru saya mengajarkan, saat kamu datang ke orang tahlilan yang meninggal, kamu akan melihat bahwasanya di sana ada orang yang sudah bersedih, meninggal, kita makan dengan penuh kadang hawa nafsu, dan kita doa. Mungkin nggak kamu doa buat yang mati itu? Saya bilang, ya nggak juga sih, saya datang kadang niat saya juga untuk makan, saya bilang. Doa-doa sendiri-sendiri aja. Tapi hasil saya memang diundang berapa kali untuk orang yang tahlilan, itu saya nggak pernah datang. Nggak akan datang, alasan saya ada aja, pasti ada aja. Karena saya dikasih tahu guru saya, ya kalau kamu makan, kamu ibaratnya makan rambut mayat itu, kamu ibaratnya makan dagingnya, makan matanya. Nah, selang waktu saya terus mencari Allah. Saya mencari Allah, saya masuk ke sebuah masjid yang luar biasa, yang masjidnya dingin, suasananya dingin, suasananya ya enak, adem, semuanya ya saya tiru lah, saya aplikasiin ke diri saya, sunnah rasulnya, mulai dari panjangkan jenggot tidak lebih dari dua genggam tangan. Saya hanya sepanjang ini, tapi nggak pernah sampai segini sih, saya paling segini batasnya. Terus pakai celana ngatung di atas mata kaki. Nah, saya ikutin, saya pahamin. Terus saya pernah berpikir juga, kok keningnya pada hitam-hitam, pada ada yang biru, ada yang sampai ungu ya. Terus saya tanya sama guru saya juga, itu kenapa guru ya? Itu terlalu sering sujud kepada Allah, minta mencari, makanya dia seperti itu. Oh gitu. Tapi bukannya diajarin kalau yang begitu kita pamer, ria, bahwasanya kita ahli agama, bla bla segala macam. Ya balik lagi kata guru saya, sudah, saya bilang. Nah, alhasil saya bekerja di dunia kosmetik, teman-teman, yang mana pergaulannya membuka pikiran saya lebih maju, membuka suasana pergaulan saya yang tadinya hanya di ruang lingkup masjid, di ruang lingkup tetangga segala macam. Akhirnya saya masuk ke dunia kosmetik, dan saya pulang dengan rambut diwarnain waktu itu. Saya training, saya pulang training, rambut diwarnain. Saya ketemu guru ngaji saya marah. Kenapa rambut kamu diwarnain? Itu kan nyalahin ininya, kodratnya. Kodrat apa? Saya bilang. Setahu saya yang tidak boleh itu kalau dihitemin. Tapi kalau di luar dari warna hitam itu boleh. Tapi guru saya ngotot juga. Saya bilang, ini saya cari nafkah di sini. Saya bilang, saya mau cari nafkahnya di sini, guru. Oh nggak bisa, kamu harus balikin lagi, nggak boleh diwarnain, bla bla segala macam. Ya, saya bilang, ya sudah deh, saya bilang. Nah, singkat cerita, saya bergumul pada diri saya, kenapa sih orang tua saya sangat pengen saya ini mengenal Islam lebih jauh. Nah, alhasil saya harus belajar, saya harus baca, tapi selama saya baca Al-Quran, saya tidak disajikan pengertiannya atau artinya yang saya baca. Jadi saya hanya baca secara huruf Arabnya, secara bahasa Arabnya, sampai dengan 33 juz. Saya khatam Quran, saya di setiap khatam Quran ada nasi tumpengnya. Ya, jadi saya bilang, wah ini luar biasa, saya bilang. Nah, lambat laun saya cari Allah itu siapa dan bagaimana, dan akhirnya di 2009 saya dipindahkan ke Medan. Nah,
Di Medan saya dibukain lagi, pergaulannya luar biasa teman-teman. Saya dibukain lagi cara berbisnis, cara customer bagaimana, saya dibukain lagi. Nah, saya dikenalkan yang namanya alkohol juga di sana, dan saya terjebak sedikit makan babi di sana juga. Antara terjebak atau dikerjain tuh saya beda-beda tipis. Nah, karena saking luar biasanya diajak ke sini, saya udah enggak, dan saya bilang enggak lah, enggak, itu haram, itu enggak bisa, itu bukan ajaran saya, dan itu mohon maaf ya bagi umat Nasrani, saya bilang itu ajaran sesat, Yesus itu sesat, pemahaman saya Yesus itu enggak betul lah, itu kan hanya hanya manusia biasa, dan Yesus kok bisa disalib, dan Yesus kok cuman pakai kolor doang, nggak sopan lah Tuhannya umat Kristen itu, umat Nasrani. Nah, di tahun 2009 sampai 2011 saya di Medan, selesai itu saya dipindahkan lagi, hampir daerah Sumatera. Kenapa saya bilang hampir? Karena Aceh saja yang nggak saya injek. Jadi mulai dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, terus Bangka Belitung, terus Bengkulu, Lampung, itu udah saya injek. Nah, di 2013 saya ditempatkan di 2013 akhir ya, mau ke 2014 saya ditempatkan di Palembang. Di saat itulah saya kenal yang namanya perempuan. Saya pengen pacaran, saya bilang. Jadi pada saat saya pacaran, saya kenalan, saya tanya, namanya, agamanya. Dia bilang Katolik. Oke. Peluang nih buat saya. Karena pikiran saya, kalau saya berhasil mengislamkan dia, saya dapat surganya Allah. Saya dapat 72 juga bidadari, dan saya juga dapat berkat atau rezeki yang luar biasa sampai ke anak cucu saya. Ya sudah, saya ngomong sama orang tua, akhirnya orang tua bilang, kalau kamu berani bawa dia ke keluarga kita, mama setuju. Tapi kalau kamu nggak berani bawa, mama nggak setuju. Ya sudah, dengan tekad kuat saya, sembari saya berdoa juga sama Allah, saya bilang, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik buat hamba-Mu ini, dan kalau memang itu jodoh hamba, dekatkanlah, dan kalau memang bukan jodoh hamba, jauhkanlah. Jadi saya sudah coba sholat tahajud, sholat istikharah, Allah nggak jawab, Allah nggak kasih tahu apa-apa. Ini kenapa begini ya, saya bilang. Ya sudah deh, kalau memang begitu. Nah, selama dalam perjalanan juga, saya bawa dia ngelihat saya sholat. Saya bawa dia ke masjid setiap pulang kerja. Saya pasti sempetin sholat maghrib dulu, karena biasa sampai rumahnya malam. Nah, sholat isya saya bawa, saya mau yasinan. Alasan saya seperti itu. Saya bawa dia ke masjid juga, tapi memang benar yasinan pas malam Jumat. Ada di suatu masjid juga gelar yasinan setiap malam Jumat juga, salah satu masjid di Palembang. Nah, akhirnya lama-kelamaan, kok dia nggak goyah ya? Kok dia malah ikut, tapi dia nggak mau, ini apa salah saya lagi ya? Mas Fajrin, sorry Mas Fajrin, supaya nggak kelewatan, mungkin waktu di masjid yang tadi Mas Fajrin sampaikan, ceritakan, yang masjid radikal itu, yang pakai celana itu, kan pada waktu itu ada yang kelompat di situ. Mungkin bisa disaksikan secara lengkap supaya orang lebih jelas. Jadi bagaimana waktu itu mau dijodohkan, terus Mas Fajrin ada beberapa hal yang perlu
diceritakan, disampaikan kepada kita. Ya, silakan Mas Wadi. Iya, saya takut sinyalnya ini putus-putus, jadi saya lompat-lompat. Ya, jadi Oke. tidak maksimal kalau dilompat-lompat, Mas Fajrin ini. Baik. Nah, ya, di dalam masjid radikal tersebut yang tadi sempat saya cerita sama Pak Yusuf juga, saya diperkenalkan sama jemaat juga, sama di sana seorang perempuan juga, Mas, mau nggak saya jodohin sama anaknya ini? Secara bibit, bobot, bagus loh. Kamu nggak usah takut lagi. Yang mana pada saat itu memang, maaf ya, itu dia ada cadarnya. Jadi saya nggak ngeliat full mukanya. Dan juga ada yang full mukanya juga saya lihat, tapi memang bukan muhrimnya. Kita nggak boleh pegang tangannya, kita nggak boleh melihat terlalu lama juga, jadinya dosa juga. Nah, saya berpikir begini, kok saya nggak kenal dia, nanti saya ke depannya gimana jalanin rumah tangga. Dan seseorang itu juga ngomong juga, si ibu itu, Mas, si mbak-mbak ini siap juga loh dipoligami, karena mbak ini udah percaya bahwasanya kalau mereka dipoligami, mereka udah dapat surga. Sontak saya kaget di situ. Wah, guru saya sendiri ngomong kalau menikah itu sakral dan 1 kali seumur hidup. Kok yang begini dilegalkan gitu loh. Dan saya lihat sekitar juga mereka benar-benar mencari Allahnya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Mereka sampai jual mobil, jual kendaraan, motor, jual rumahnya, dan harus tidur di masjid lah segala macem. Dan setiap khotbah ada beberapa kompi polisi yang mengamanin. Jadi benar-benar benar-benar suasananya tuh ya pada saat itu saya antara seneng juga antara kok begini gitu, ajarannya kok makin begini, makin memperbolehkan. Nikah boleh, nggak izin istri boleh, terus nikah lebih dari 4 kali boleh, asal salah satunya diceraikan dulu. Jadi unlimited buat laki-laki pernikahan itu. Mau 1-2 kali nggak izin istri nggak masalah. Nah, balik lagi di hati nurani saya bilang, kalau nikah terus, ntar yang sudah gimana? Nah, apakah ini disebut perzinahan yang dihalalkan? Nah, berzina supaya halal, ya kamu nikahlah. Nikahnya seperti apa ya? Nikah sirih lah. Nikah yang seperti, yang penting ada saksi dari kedua belah pihak, sah. Saksinya nggak perlu dari keluarga terdekat juga sah. Sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum. Nah, makin bergumul saya, makin ya udah saya carilah sendiri. Saya tanya, kok seperti ini, makin kesini ajarannya makin saya bilang makin menyakitkan seseorang. Ada intimidasi untuk seorang wanita tuh, diintimidasi secara halusnya seperti itu, dijanjikan. Nah, ya sudahlah, saya bilang ya saya belajar lagi, saya cari lagi, ya kembali saya flashback lagi di 2013 ke 2014 saya pindah itu, saya temui orang, ya saya bilang gini, saya harus mengislamkan semua orang. Di ajaran saya, di pribadi saya harus, yang umat Kristen saya harus islamkan. Karena Islam itu agama yang luar biasa. Surga udah menanti. Nah, setelah itu berjalannya waktu, saya pikir juga ini juga udah nggak sesuai sama hati nurani saya. Ya sudahlah. Jadi masjid itu saya tinggalin. Karena saya takut dengan situasinya sendiri pun saya nggak berani lama-lama. Lama-lama saya bisa dicuci otak, lama-lama saya bisa buat bom, lama-lama saya bisa bunuh orang.
lama-lama saya jihad dengan janjinya 72 bidadari, itu nonsen. Buat saya itu akal-akalan aja. Karena nggak ada orang yang mau mati untuk membunuh orang lain, itu nggak ada. Islam tidak mengajarkan setelah kamu bunuh orang lain, kamu akan masuk surga. Enggak, Islam nggak ngajarin gitu. Setahu saya, dari saya diajarkan guru saya, Islam tidak mengajarkan membunuh itu. Walaupun dia kafir, dan saya hobi ngomong orang itu kafir, itu haram, itu murtad. Nah, itulah saya dulu hobi terlalu agamawi diri saya. Jadi saya selalu bilang Kristen itu kafir, udah murtad segala macam lah saya sebutnya. Nah, setelah saya berdoa kembali, mencari lagi Allah itu, saya cari, saya sholat 5 waktu, saya kerjakan sesuai dengan rukun Islamnya, terus sesuai dengan rukun imannya. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama kitab sucinya, saya percaya sama malaikat, saya percaya sama hari kiamat, itu saya percaya sekali, saya percaya. Karena itu adalah 6 rukun imannya, saya percaya. Nah, di 2013, setelah saya pindah, akhirnya 2013 ke 2014, saya ketemu tadi perempuan ya teman-teman ya, perempuan yang beragama Nasrani atau Katolik ya, dan dia bicara seperti dia nggak pernah bilang agama dia baik, nggak pernah bilang. Dia nggak pernah bilang ke saya, Yesus saya baik, nggak pernah bilang. Tapi saya yang ngotot untuk kejar dia. Untuk kejar dia supaya masuk, tarik ke saya. Saya harus Islamkan dia segera. Nah, singkat cerita, saya bermimpi, didatangin mimpi, atau bermimpi lebih tepatnya ya teman-temannya. Saya nggak tahu itu siapa, karena dia pakai jubah putih, berjubah putih, mukanya disinari. Saya pikir itu nabi saya, junjungan saya. Nabi saya datang. Nabi saya, wah, saya didatengin nabi, saya didatengin orang suci, luar biasa nih saya didatengin. Tapi saat itu dia ngomongnya, datang di mimpi saya itu dia ngomongnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aduh, saya bilang, ini siapa? Karena di Al-Quran nggak ada bicara seperti itu. Di Al-Quran nggak ada bicara seperti itu, dan guru saya juga nggak pernah bilang seperti itu. Saya cuekin mimpi itu, saya anggap itu hanya mimpi. Saya jalan lagi, saya jalanin hidup saya ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, puasa Senin Kamis, saya bawa juga pacar saya, puasa di bulan Ramadan juga, saya bawa, saya full, dianya karena haid, dia nggak bisa full, saya bawa juga, supaya karena kami kos, kita ngekos, kita dari perantauan juga, supaya hemat juga salah satunya. Saya bilang, kita menghemat, kita dapat amal, kita dapat berkat, kita dapat sehatnya, karena puasa itu sehat. Ya udah, dia ikutin semuanya. Dan saya yakin dia akan ikut saya. Nah, beberapa bulan kemudian, mimpi itu datang lagi, teman-teman. Datang lagi, sosoknya datang lagi. Sosoknya datang lagi, luar biasa. Sosoknya datang lagi yang berjubah putih tersebut dengan muka yang bersinar, kata-katanya tetap sama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya makin takut, saya kaget lagi. Saya bilang, ini siapa sebenarnya? Apakah ini setan, apakah ini jin? Karena saya pernah melihat jin atau melihat setan, itu bentuknya nggak kayak gini. Bentuknya kayak leak, gigi atas bawah panjang, kiri mukanya sebelah hitam, sebelah merah, rambutnya panjang. Duduk di atas meja belajar saya. Dan itu saya usir
Dia nggak mau pergi-pergi. Jadi akhirnya saya bilang, ini siapa sih sebenarnya? Saya cerita sama mama, akhirnya saya cerita sama mama, saya cerita sama mama, saya bilang, "Mah, saya mimpi. Saya mimpi didatangin jubah putih, ngomongnya begini," saya bilang, "akulah jalan kebenaran." Wah, itu setan, nak. Itu jin, nak. Kamu diguna-guna ini. Makanya, mama udah bilang, jangan pacaran sama yang di luar Islam. Kamu udah masuk ininya. Kamu udah kena, nak. Udah, kamu udah kemakan. Kalau bahasa kemakan tuh berarti kayak udah kena apa ya? Kayak udah kena guna-guna lah, kayak udah kena pelet. Nah, kayak udah kena pelet. Kamu udah kena pelet, nak. Kamu di Rukiah deh. Kamu di Rukiah, kamu pulang Rukiah. Jadi saya pulang, saya minta di Rukiah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saya Rukiah, saya marah. Ke-6 kalinya selesai saya marah. Mah, kalau di Rukiah seperti ini, saya juga bisa. Kenapa saya bilang saya juga bisa? Ini Rukiah atau apa ya? Rukiah atau money laundry, bayaran. Saya bilang cari duit, cari untung. Kita ini lagi susah loh. Kita lagi susah, lagi minta pertolongan, kita lagi cari tahu apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak muntah, kita dimintain 150.000 mah. Kalau kita muntah, kita diminta 250.000. Nah, mau bayangin, 6 kali udah keluar duit berapa? Saya bilang. Akhirnya saya bilang, ya sudah mah. Kalau begitu cuman pakai sarung tangan, pakai tab, ayatnya aja di situ, saya baca, saya juga bisa rukiah orang kalau gitu. Mama saya panik. Makin jadi, wah setannya makin parah nih katanya. Makin melawan. Dia cerita sama ustadz yang lain, ustadznya juga ngelihat saya, wah gede ini setannya. Asli, jinnya gede. Saya nggak bisa sendirian, Bu. Minimal saya 2-3 orang, Bu, buat doain dia. Oke, saya terima, nggak apa-apa Ustadz, 2-3 orang nggak apa-apa, saya terima. Nah, singkat cerita lagi, saya di Urkia lagi, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10-nya dengan 3 orang, videonya saya nggak, videonya hilang, saya sempat dokumentasi, sempat dikomentasin, saya simpen, saya copy, karena waktu itu di handphone mama ngerekam, katanya muka saya nih merah hitam lah pokoknya, udah nggak jelas hitam, lidah saya keluar kayak anjing, saya muntah-muntah, tapi di dalam muntah itu, di dalam saya dirukiah, dibaca dengan surat-surat Al-Qur'annya, saya dibaca dengan ulu hati saya ditekan, karena ustadznya bilang disinilah pusatnya jinnya, setannya, ditekan sekenceng-kencengnya. Di dalam situ juga ada yang berbisik di telinga kanan saya. Dan itu ngomongnya, Yesus, 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 Yesus. Seolah-olah mendoakan saya. Yesus, 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 Yesus. Nah, sementara saya ditekan terus, didoain terus. Saya nggak sadar, antara sadar nggak sadar, saya didoain, saya dengar doanya, tapi saya dengar juga Yesusnya. Saya dengar juga Yesusnya. Selesai itu, saya diceritain sama mama ya, seperti itu tadi saya bilang, lidah kamu kayak anjing keluar, muka kamu hitam kemerahan, dan kamu nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Berapa kali Ustadz ngomong, kamu nggak bisa ngucapinnya. Hah? Serius saya separah itu jinnya? Saya bilang seperti itu. Separah itu kah jinnya? Besar banget kah yang ada di dalam diri saya, setannya? Saya bilang, Ustadz kalau memang bisa singkirin aja, saya bilang. Saya nggak mau. Saya tetap sama akidah saya Islam. Saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau begini. Saya bilang. Nah, Ustadz bilang, ya sudah kamu mandi kembang 7 warna. Mandi, saya mandi. Saya ikutin semua sarannya, saya ikutin semuanya. Tradisinya saya ikutin. Tapi tetap seperti itu. Dan selesainya datang lagi mimpinya yang ketiga. Teman-teman, saudara-saudariku, mimpinya datang yang ketiga, kata-katanya beda. Kata-kata beda. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Atau ada sering bilang datanglah padaku. Jadi, oh Tuhan, apa ini lagi ya Allah, saya bilang. Kenapa lagi ini? Kok datang lagi dia ngomongnya begitu? Apa karena saya habis di Rukia, dia tahu saya beban saya berat, dan dia pengen saya ringankan, dan itu saya nggak tahu itu siapa. Nah, karena saya sudah bergaul luas di pekerjaan, dan membuka mindset saya mengenal selain agama Islam itu yang benar, saya kenal yang namanya Buddha, Hindu, Konghucu. Saya tanya ke mereka, Kristen juga saya kenal. Saya tanya ke mereka, saya dimimpiin, saya boleh dong tempat sembayangnya kamu, tempat kamu berdoa. Saya waktu itu dibawa ke Dewi Kuang In. Saya liatin, saya perhatiin, putihnya sama, bajunya sama, tapi kayaknya bukan ini dah, bukan ini. Saya doa kok di depan Dewi Kuang In, saya doa, tapi kok nggak enak. Ah, bukan ini, saya bilang. Saya bukan ini kayaknya bukan ini. Ya sudah. Akhirnya saya cerita sama Ustadz juga, Ustadz, ini gimana kondisi saya? Saya posisinya sudah di tengah-tengah. Ini gimana? Ya udah, kamu sholat lagi, kamu perdalam lagi ilmu kamu baca-baca lagi. Oh ya sudah, saya baca-baca lagi deh Ustadz. Saya baca Al-Quran saya akan cari artinya Ustadz, saya bilang. Nah, dalam perjalanan itu, saya ngantar pacar saya ke gereja. Dan perjalanan kami pacaran, ngantar pacar saya ke gereja. Di gereja itu, setelah saya 5 kali nganter dia, biasanya saya parkir, dan saya nggak ngeh. Itu ada tulisan yang datanglah padaku atau marilah semua yang letih lesu. Tulisannya ada di tempat biasa saya parkir, di atasnya, dan itu baru saya lihat, baru saya baca. Sampai saya bilang, oh ya Tuhan, oh ya Allah, ini berarti Tuhannya orang Kristen yang datang ke mimpi saya. Wah, parah, saya bilang. Kok saya bisa begini ya, saya bilang. Ya udah, saya doa lagi, saya puasa. Saya bilang ke pacar saya, minggu depan saya ngantar kamu masuk ke dalam. Karena selama ini saya cuma ngantar pulang jemput, dan nungguin kamu. Saya nggak masuk. Saya pengen masuk ke dalam ya, ke dalam gerejanya kamu. Setelah saya masuk, saya disuruh duduk paling belakang sama pacar saya. Karena pacar saya tahu saya gila agama. Semua orang dibilang kafir, semua orang. Sampai dia tuh nggak makan babi saya buat. Karena dia doyan babi, sampai saya buat dia nggak makan babi. Karena haram, menurut saya haram. Ajaran saya bilang haram. Udah selesai, saya duduk diam di dalam gereja paling pojok, paling belakang, dekat pintu keluar. Ngantuk, memang ngantuk dengerin khotbahnya, tapi saya paksain. Kok di sini saya lebih adem ya? Saya dapat kayak ada sukacita, damai, ketenangan, lebih lebih enak lah pokoknya di sini. Kayaknya saya ngedapetin semuanya sinergi ya di dalam diri saya. Ya sudahlah, saya bilang, besok saya datang lagi lah minggu depan. Nah, teman-teman tahu di dalam pergumulan itu, kembali saya nanya ke pacar saya cerita, akhirnya dia bilang, weh, kok bisa? Coba temui Romo. Kebetulan dia memang Katolik ya teman-teman. Saya temuin Romo, saya tanya sama Romo, Romonya kaget dengar cerita saya. Wah, kamu udah kepilih mas, kamu udah dipilih dia mas. Dia itu siapa mo? Yesus. Yesus itu siapa mo? Tuhan. Nah, bukannya itu dia Nabi Isa mo? Enggak, itu Tuhan. Tuhan yang menyerupai manusia, yang turun ke bumi, yang
bukan turun, yang dilahirkan katanya. Ah, yang bener saya bilang. Enggak lah, nggak mungkin Mo. Ya udah, kalau Mas mau pergi silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Mas didatengin lagi, Mas jangan kabur katanya. Ah, enggak lah, nggak mungkin didatengin. Saya cerita sama Ustadz. Setelah saya habis sholat zuhur, saya ketemu Ustadz yang imamin saya. Saya tanya Ustadznya, oh ya itu setan Mas, itu jin. Kamu nggak bisa seperti itu katanya. Kamu harus rajin sholat segala macam. Nah, teman-teman, uh, yang saya bilang ya sudahlah, saya bilang saya akan cari. Akhirnya saya tanya lagi ke pendeta, saya cari pendeta, ternyata pendeta bilang ya itu Tuhan. Udah nggak bisa lari kamu. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan di firman-Nya. Wah, kacau ini saya bilang. Ya sudah, akhirnya yang dulunya saya ngekos di Medan, dapat keringanan bayar kos, dapat makan gratis bayar kos, karena saya sering jadi imam di kos-kosan tersebut. Terus saya sering nganterin ibu kos untuk ke kebunnya segala macem. Saya jadi supirnya, saya dapat keringanan semuanya. Kok saya jadi begini ya? Saya bilang. Ya udah, saya baca, saya cari deh arti jadi Al-Quran. Saya bilang, ini nggak bisa. Saya bilang, karena apa ya, di luar dari ini saya, keyakinan saya teman-teman. Jadi berjalannya waktu, bergumulnya saya, akhirnya saya nemuin di Al-Quran tersebut, di surat Az-Zuruk, teman-teman. Kalau teman-teman bisa Az-Zuruk 43 ayat 61, yang mana di sana wa innahu la ilmu lisaati falatam tarunna biha wattabi'un ha siratum mustaqim. Dan sungguh dia itu Isa ya, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kitab suci saya, yang saya yakinin, yang saya baca, yang saya khatam, kalau bulan puasa tuh bisa khatam 2 kali, tapi saya nggak tahu artinya, dan mulai beberapa setelah mimpi itu datang, saya mulai cari dan saya cari artinya. Kitab suci saya kok bicaranya seperti ini? Saya bilang. Dan memang di rukun iman juga percaya sama kiamat. Kok ada di sini ya? Saya bilang. Kok Isa yang menjadi kiamat, yang mengetahui hari kiamat? Sementara Tuhan itu, hanya Allah yang tahu itu hari kiamat, hanya Allah. Tapi kenapa Isa yang tahu? Itu saya tanya. Jadi saya bilang, ya sudah. Saya cari lagi, saya cari beberapa referensi lagi, saya baca dan akhirnya teman-teman, saya ketemu di Yohanes, saya baca Alkitab, saya coba korelasi, dan itu adalah pertama kali Tuhan Yesus datang ke mimpi saya. Dan itulah korelasinya. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran buat hidup saya. Itu yang buat saya lebih yakin lagi. Nah, saya baca lagi di surat Maryam 19 ayat 34. Za'alika Isa ibnu Maryam qaula haqqi hadzi fihi yam tarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar.
yang mereka ragukan kebenarannya, termasuk saya meragukannya sebelumnya. Tapi puji Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan. Dan memang pada saat itu teman-teman nggak mudah menjadi orang Kristen. Tidak mudah. Kenapa? Saya minta diajarkan mengenal Kristen, itu saya belajar kurang lebih 1 tahun. Saya belajar tentang Kristen 1 tahun. Jadi dulu saya memang nggak suka ngucapin Selamat Natal, karena saya takut jadi orang Nasrani. Ternyata begitu saya nyemplung untuk pelajarin orang Nasrani, nggak semudah itu ternyata. Luar biasanya nggak semudah itu. Nah, singkat cerita, orang tua saya sudah tahu kondisi saya. Begitu orang tua saya tahu saya ke gereja, karena saya ngangkat telepon, lagi nyanyi, ada yang nyanyi. Waktu itu saya ke toilet, di toilet nyanyi. Suara apa itu, Bang? Suara ini aja, orang nyanyi aja. Kamu di mana? Nggak ada, aku di tempat orang nyanyi aja, mah. Oh ya, ada, ya udah. Saya masuk, nelpon lagi, saya angkat lagi. Haleluya. Langsung karena orang tua saya dulu sekolahnya di Bandung, itu kebetulan masuk ke dulu yang namanya ada sekolah di Bandung itu sekolah Katolik, dan dia tahu itu. Oh ya udah, kamu gereja, Bang? Iya, mah. Oh ya udah, saya nggak bisa pulang, teman-teman. Saya nggak bisa pulang. Kalaupun saya pulang, saya ngekos. Jadi saya kosnya double. Di Palembang ngekos, saya pulang ke tempat saya juga saya kos. Karena sudah nggak diterima, teman-teman. Oke, singkat cerita, 2016, saya minta ke orang tuanya si perempuan untuk menikah. Kita pergi ke Medan, nemuin mama papanya, keluarga besarnya. Kalau kamu bawa dia, kata keluarga besarnya, ke Islam, saya akan tembak kamu. Kebetulan keluarga besarnya juga polisi. Saya takut, saya bilang. Dan saya takut nih. Ngerundingnya kok gini amat. Karena saya datang sendirian, teman-teman. Saya yang beranikan diri datang sendirian untuk minta. Dan saya harus, dan bukan saya nggak tahu ngadepin suku Batak seperti apa. Konsekuensinya seperti apa, saya nggak ngerti. Karena saya sayang sama pacar saya, udah. Saya beranikan diri, saya ngomong. Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya cuman mau nikahin anak ibu. Akhirnya ya sudah, katanya. Kalau emang itu maumu dan kamu udah kenal Yesus juga, dan keluarga besar juga udah setuju, walaupun mungkin yang Batak ada seserahan segala macam, itu saya nggak ikut, saya nggak ada. Karena saya bilang waktu saya nggak punya apa-apa lagi. Yang mau saya, kecuali saya masih ada orang tua yang bisa bantu saya untuk nikah. Maybe dia akan bantu saya kalau memang istri saya tuh masuk ke Islam. Tapi ya nggak mau masuk, ya saya yang masuk gimana? Akhirnya nggak dibantu kan. Ya udah, kita diberkati di gereja. Ada kompensasinya waktu itu. Kompensasinya tanda tangan segala macam. Walaupun saya belum dibaptis waktu itu, teman-teman. Nah, di 2016 tersebut, tepat. Halo, Mas Fajrin. Ya, teman-teman sabar ya, ini sinyalnya lagi terganggu, lagi lemot lagi. Mas Fajrin, bisa dengar suara saya? Ya, oke. Coba
keluar dulu, nanti masuk Halo? lagi. Ya, balik. Ya, masuk lagi ya, balik lagi ya. Nah, Ya, silakan. saya langsung pindah posisi. Nah, Ya, ada silakan. kejadian yang uh, luar biasa dalam hidup saya di tanggal 18 tersebut. Sebelumnya kejadian itu pun saya sudah meyakinin Yesus itu ada di dalam diri saya, dan semua atribut yang saya punya, tasbih, saya punya kain sarung yang biasa saya letakkan di mobil, saya punya Yasin dan Al-Quran juga saya biasa ngisi waktu melamun saya baca, itu saya turunin. Di tanggal 17 saya turunin, saya masukkan ke dalam lemari. Udah, enough. Itu udah ketutup deh, sejadahku yang di mobil yang sejadah kecil, itu udah turunin semua, tutup, udah selesai. Di tanggal 18-nya saya keluar kota karena pekerjaan saya, dan kalau tidak salah itu kurang jam 6 lewat atau jam berapa, tabrakan dimulai. Tabrakan itu terjadi di luar keinginan saya, dan itu benar-benar buat saya uh, dapat mukjizatnya yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin kalau nanti Pak Yusuf bisa nampilkan mobilnya yang terjadi tabrakan, itu bukan prank, atau itu bukan selfie, atau itu bukan bercandaan, teman-teman. Jadi Ya, memang 2 senti, 2 seperti ini, 2 lagi, 2 jari besi yang ada di atas kaca depan itu, yang penahannya itu mungkin teman-teman bisa pernah, bagian sampingnya itu mau nusuk di kening saya. Dan saya kejepit kondisinya di setir dengan keadaan mobil yang hancur. Dan di situ luar biasa, saya dikasih mukjizat karena waktu itu ada yang peluk saya. Saya rasa itu Tuhan Yesus atau Roh Kudusnya, karena saya sudah meyakini. Dan akhirnya saya harus menunggu kurang lebih 2 jam untuk dievakuasi. Dan saat itu kondisinya di bagian sini saya sobek kena kacamata. Siku kanan ini, teman-teman, ini kena kaca samping, dan paha kanan saya patah, hancur. Nah, saya di situ ditolong warga sekitar. Warga sekitar nanya, Pak bangun, Pak bangun, Pak bangun. Karena pada saat itu kalau saya tertidur, karena saya ngerasain capek banget, ngantuk banget. Kalau saya sampai tertidur habis kecelakaan itu, saya mati, teman-teman. Saya lewat. Karena memang dari sekian banyak kecelakaan, cuman saya yang selamat. Memang di situ terkenal kejadiannya sering kecelakaan, tapi saya yang selamat. Puji Tuhannya saya yang selamat. Di situ saya dievakuasi sama warga sekitar kurang lebih 2 jam sambil disadar-sadarkan supaya saya nggak tertidur karena darahnya udah ngocor banyak. Nah, 2 jam lebih, hampir 2 jam lebih saya dievakuasi. Saya dibawa ambulan, perjalanannya 1 jam lebih ke Rumah Sakit Siloam Jambi. Di situ saya dioperasi kurang lebih 5 jam. Nah, dalam kondisi itu saya telepon, saya punya istri, saya bilang, kamu tenang, saya panggilnya kakak, kamu tenang kak, saya kecelakaan. Wah, dia panik, dia udah langsung ke Jambi, dia kelarkan kerjaannya, katanya nggak tahu kelar atau nggak kerjaannya, jam 1-an baru bisa jalan. Ya udah, saya bilang. Pas saya kebangun, yang saya lihat pacar saya atau istri saya, yang saya lihat udah istri saya. Wah, saya bilang luar biasa, saya bilang. Setelah itu saya dirawat di rumah sakit. Besoknya orang tua saya datang. Orang tua saya datang, papa saya nunggu di luar, nggak mau masuk.
nggak mau masuk teman-teman, hanya mama saya yang masuk. Mama saya masuk, mama saya duduk, mama saya bilang kafir. Saya kaget, wah kok orang tua saya dibilang saya kafir ya. Ya, aduh, saya bukan kafir mah, saya hanya merubah keyakinan saya, dan inilah jalan saya, dan Yesus adalah juru selamat saya. Orang tua saya nggak banyak ngomong, keluar dari ruangan rumah sakit. Hal yang saya pikirkan setelah ngomong gitu adalah, siapa yang rawat saya setelah saya keluar dari rumah sakit? Dengan kondisi yang kaki saya patah. Oke, singkat cerita, 2 minggu saya di rumah sakit. Akhirnya saya pulang keluar dari rumah sakit. Saya masuk kos-kosan saya. Saya dibantu dengan empat anak tongkat ya, kayak tongkat jemuran. Saya dibantu. Saya bilang, dan di situ juga saya bergumul, teman-teman. Saya bilang ke istri saya bilang, kamu bisa cari yang lain loh. Kamu bisa temui laki-laki yang lebih baik dari saya. Kemungkinan saya akan cacat, karena saya nggak tahu saya bisa sembuh atau enggak dengan kondisi begini. Saya bilang. Terus saya bilang juga, ikut Tuhan Yesus kamu itu berat. Dia patahkan kaki saya. Orang tua saya benci saya. Berat. Dia hanya bilang, sabar, pasti ada hari baik yang menanti kamu, katanya. Dan dia satu-satunya yang masih muda. Ibaratnya kita masih muda ya. Di umur-umur 3, dia 29, yang mau merawat, yang mau mandiin saya, yang mau nyebokin saya, buang hajat saya, segala macem. Dan Tuhan itu kok ngasihnya baik banget gitu loh. Dan dia nggak niat untuk ninggalin saya. Dia nggak ada niat. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan banyak orang nolong saya, termasuk customer saya bilang kalau kurang biaya ngomong, Cece akan bantu. Termasuk juga tim saya juga bantu saya, sahabat saya yang di Jambi juga bantu saya. 2 minggu saya di kos, 2 minggu sahabat saya bawa ke rumahnya untuk rawat saya. Karena waktu itu saya sendirian. Jadi banyak banget Tuhan kirim malaikatnya buat saya. Setelah 2 minggu di rumahnya, akhirnya saya memutuskan ya saya harus cari kontrakan. Nggak mungkin saya hidup dengan numpang di rumah orang juga. Kita cari kontrakan, kita ketemu kontrakannya. Akhirnya istri saya rawat saya dengan keterbatasan saya, pakai tongkat, pakai kursi roda, dan dia bilang, sampai kapan kita harus dikasihani orang untuk makan? Oh, lapar, kita nunggu orang datang ngirim. Terus kamu, waktu itu nggak ada Gojek ya teman-teman, belum ada Gojek. Kamu harus minta tolong timmu, minta tolong temanmu, kirimin makanan. Sementara kita udah lapar, tapi terkadang temanmu, timmu nggak bisa secepat yang kita inginkan. Alhasil di situ saya diterapi juga sama dokter. Saya bilang saya pengen cepet jalan deh, dokter, saya bilang. 3 bulan saya pakai tongkat 2, 6 bulan saya pakai tongkat 1, 9 bulan saya lepas tongkat. Saya paksa. Walaupun saat itu saya pernah kunjungan visit ke customer saya, masih pakai kursi roda. Saya minta tim saya dorongin. Saya harus deal sesuatu sama customer saya ini. Tolong bantu saya pakai kursi rodanya, dorong ke customer, temuin. Nah, di 2018, berjalannya waktu di 2018, saya
berdoa sama Tuhan pas di malam Natal. Tanggal 24-nya saya baptis, saya minta baptis, karena saya bilang saya udah percaya Yesus. Mau diapain lagi hidup saya ini, saya pengennya mau baptis, saya bilang. Sempat tidak mau juga, karena takut gereja dibakar, takut gereja dilemparin. Saya bilang saya tanggung jawab deh. Saya bilang saya tanda tangan, disuruh tanda tangan surat pernyataan A, surat pernyataan B, minta tanda tangan orang tua segala macam. Yang orang tua saya nggak lakuin, karena waktu itu memang kita lost contact sama sekali. Kita nggak teleponan, saya nggak ditelepon, saya nggak di SMS, saya juga nelfon nggak diangkat, SMS juga nggak dibales. Pokoknya masa bodoh lah. Anak itu mau mati kek, mau hidup kek, ya terserah lah. Yang penting nggak usah nyusahin kita lah. Mungkin pikiran orang tua begitu. Karena ya orang tua kan masih, dan saya udah menjadi kafir menurut mereka. Nah, murtad juga menurut mereka jadinya. Akhirnya saya bilang, ya sudah, Romo bantu saya baptis. Akhirnya dibaptis sama Romo, tanggal 24, 2018, saya dibaptis. Tanggal 25, saya berdoa pas di malam Natal. Tuhan, pulihkan hubungan keluarga kami. Lembutkan hati orang tuaku, supaya mau angkat telepon aku. Saya tidak mau lagi, saya sudah hapus kepahitan saya nggak akan dendam. Saya doa, dan Tuhan jawab. Ajaibnya Tuhan jawab. Saya minta doanya, lembutkan, lulukan hati ibu saya, mama saya. Di malam ketiga, saya mau makan bareng. Di malam ketiga Natal. Akhirnya, saya telepon, saya beranikan telepon. Puji Tuhan diangkat, teman-teman. Puji Tuhan diangkat. Dan, halo Ma, halo, ya, suaranya nggak enak, teman-teman. Masih nggak enak suaranya. Mah, boleh nggak malam ini makan? Saya jemput deh. Oh ya, bilang dulu sama papa kamu ya. Oh ya, ya udah, jemput, papa kamu setuju. Haleluya, saya bilang. Tuhan, bantu saya untuk bertemu, untuk kuatkan hati saya, dan hilangkan kepahitan dalam hati saya. Walaupun waktu itu saya nggak dirawat oleh orang tua saya, termasuk kakak-kakak saya nggak ada yang berani deket. Nggak ada yang berani untuk rawat saya, nggak ada. Padahal mereka sudah punya rumah masing-masing, tapi nggak ada yang mau ngerawat saya. Ya sudah, saya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah, di akhirnya saya jemput orang tua saya, kita makan di Solaria. Di Solaria saya ngomong, istri saya juga ngomong, minta maaf. Orang tua nangis, kita juga nangis, dimaafin. Selesai itu ya biasa, tapi tetap 2 tahun terakhir, 2018, 2019, mereka bicaranya, mama, terutama mama bicaranya, kembalilah dek, kembalilah. Karena kalau kamu nggak kembali, pada saat mama papa meninggal, mama sama papa akan masuk neraka. Mama sama papa tuh di tengah-tengah, nggak mau kemana, tapi ujungnya tetap neraka. Saya cuma jelasin begini, guru saya ngajarin, dosa itu tidak bisa dipindahkan atau dibebankan ke orang lain. Contoh, saya dulu pernah masih akhir balik yang katanya dari kamu orok sampai sebelum kamu sunat, ini yang katanya ya, dosamu mama yang tanggung sama papa, tapi setelah kamu sunat, itu dosamu kamu tanggung sendiri.
Nah, jadi iseng nih. Saya bilang, berarti bisa dong, saya bilang. Dalam hati saya ya, saya main-main sama teman. Udah lu ambil dah. Lu colong tuh mangga, ntar dosa lu gue yang tanggung. Nah, kira-kira saya bisa nggak begitu, saya bilang. Terus mama cuman bilang ya, balik aja lah kamu ke Islam lah. Udahlah deh. Islam tuh udah baik deh. Kan dari lahir kamu udah dibesarkan secara Islam. Ya saya bilang, Ma, ini udah jalanku. Dan aku udah nggak bisa balik lagi ke sana. Walaupun aku mati nanti, aku pun tetap matinya dalam Kristus. Teman-teman tahu nggak yang terjadi apa ya? Mama cuman balik badan, ya udah nggak mau ngomong lagi. Akhirnya sempet nggak teleponan, cuman telepon lagi, nggak telepon lagi. Dan di 2019 akhir mau ke 2020 baru itu nggak ada cerita tentang saya disuruh balik lagi ke Islam. Karena apapun yang saya kerjakan, saya pasti dapat berkat dari Tuhan juga. Apapun yang saya usahakan. Jadi saya bilang, saya dipulihkan, mama sudah pulih, hubungan keluarga kami sudah baik. Saya datang ke rumah juga udah diterima, udah boleh tidur di rumah. Apa yang dulu pernah hilang juga sudah kembali. Tuhan balikkan lagi ke diri saya, Tuhan cukupkan lagi. Walaupun kami harus menjalaninya dengan penuh sukacita juga, dan banyak pertolongan tangan Tuhan yang Tuhan kirim melalui orang-orang di sekitar saya, customer saya, semuanya nolongin saya semua. Jadi sekian untuk kesaksian saya malam ini, teman-teman sekalian. Maaf kalau sinyalnya kurang baik, ada yang terputus-putus, dan satu kali lagi jangan percaya apa kata orang, apa kata si A, apa kata si B, tapi carilah sendiri jalanmu, keyakinanmu, carilah. Dan carilah yang benar-benar yang bisa menuntunmu ke surga. Dan satu-satunya yang berbicara dalam kitab suci, akulah jalan kebenaran, itu hanya Yesus. Satu-satunya kitab suci yang bicara seperti itu. Dan di Al-Quran pun bicaranya juga seperti itu. Di surat Maryam pun kalau teman-teman baca juga artinya juga Allah meniupkan roh ke rahimnya Maryam, dan Maryam pun harus mengandung tanpa suami, tanpa disetubuhi suami, tanpa ditidurin, dia bisa hamil. Sementara Maryam orang suci, orang yang tidak berdosa di zaman dulu, dan dia harus dibunuh karena mengandung Kristus Tuhan kita yaitu Yesus. Dia harus lari pindah ke sana kemari. Itulah perjuangan seorang ibu yang dititipkan oleh Allah, dititipkan roh ke rahimnya si Maryam. Nah, jadi buat teman-teman, semoga menjadi berkat kesaksian saya. Semoga saya tidak membuat teman-teman merasa menunggu karena sinyalnya jelek ya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Nah, saya persilakan sama Pak Yusuf. Kesaksian saya udah selesai, Pak Yusuf. Tuhan Oke, Yesus memberkati. Tuhan. Amin. Luar biasa ya, walaupun sinyal lemot, sempat terlambat, tapi Tuhan Yesus tetap Tuhan yang luar biasa karena Tuhan menolong sehingga acara ini bisa berjalan dan kesaksian ini bisa dihadirkan buat teman-teman dan bisa didengar oleh banyak orang bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang tidak bisa dibatasi
oleh tekanan apapun, baik dari orang tua, dari teman-teman, ataupun dari iman, dari keyakinan yang sebelumnya. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia kalau memilih, Tuhan Yesus akan memberikan jalannya supaya orang-orang yang dipilih itu bisa terselamatkan. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Fajrin, sesuatu yang sangat menguatkan dan membangun kita Amin. semua, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa Amin. datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang nabi yang Amin. berani berkata seperti itu, tidak ada seorang rasul yang berani berkata seperti itu, karena memang Dialah yang membuka jalan itu, karena memang Dia Tuhan. Dialah yang tahu tentang surga karena Dialah yang menciptakan surga. Oleh sebab itu Dia berkata dengan berani, dengan jelas, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kecuali melalui Dia. Karena memang Tuhan Yesus turun dari surga. Puji Tuhan teman-teman, kita akan segera masuk dalam ruang diskusi. Teman-teman yang ingin diskusi silakan masuk. Ya, linknya kami taruh di live chat. Dan ini link ruang ini kami sediakan untuk diskusi, bukan untuk berdebat, ya, diskusi. Dan catatannya tetap sama, tidak boleh menghakimi baik kepada pribadi tertentu, kepada siapapun, ataupun kepada kelompok, atau juga kepada agama yang lain, ya. Tolong itu diperhatikan teman-teman, karena kita diskusi untuk mencari manfaat, bukan berdebat. Kalau berdebat itu lebih banyak orang mengarah kepada menunjukkan kepintaran. Nah, kalau Anda mau berdebat, mohon maaf tidak usah masuk ke sini karena saya tidak menyediakan ruang untuk itu, ya. Cari saja link yang lain yang menyediakan ruang untuk berdebat. Dan juga kita kalau misalnya ada yang tidak yakin dengan kesaksian ini, juga tidak perlu masuk karena kami juga tidak paksa Anda untuk yakin dengan kesaksian ini. Ini adalah sebuah peristiwa di mana dialami oleh Mas Fajrin, sehingga saat ini imannya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, ini Mas Fajrin kelihatannya lagi tidak stabil lagi sinyalnya. Oke, Mas Fajrin bisa dengar saya? Bisa Pak Yusuf, bisa. Puji Tuhan ya. Jadi upaya yang cukup maksimal yang kita lakukan malam hari ini, sehingga Mas Fajrin bisa tampil ya. Karena dari awal 1 jam lebih kami berjuang untuk coba menyesuaikan dengan sinyal, tetap aja sulit ya.